أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Pagi hari ini kita sama-sama adalah dihidupkan, jiwa kita dikembalikan. Untuk kita adalah buat sang jiwa adalah untuk bersekolah dalam kehidupan. Kehidupan ini adalah sekolah buat ruh untuk memahami, menyadari tentang arti hidup, sahabat. Maka dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan alam yang tagoyur, alam yang selalu berubah. Maka kita harus pahami tentang posisi nyawa, jiwa, dan ruh, ya. Maka manusia yang tidak bahagia pada dasarnya adalah masih melekatnya posisi pada posisi jasad, sahabat. Barulah manusia akan naik kebahagiaannya pada saat dia sudah berpindah kepada jiwa. Dan akan sempurna kebahagiaannya pada saat kita sudah kembali kepada ruh tadi semua. Karena ruh itu adalah netral, ya, maka sementara jiwa akan mengalami pelajaran kehidupan ini adalah drama Tuhan, ya, maka kita akan berhadapan setiap hari, setiap waktu adalah menyaksikan makhluk itu adalah selalu berubah. Ya, maka inilah yang harus kita pelajari adalah sesungguhnya kita dikembalikan oleh Allah adalah untuk menyadari dan mengembalikan sebenar-benarnya diri kita adalah untuk kembali kepada hakikat ruh kita. Maka manusia di dalam perjalanan alam dunia ini ya dibagi ada kelompok-kelompok, ya. Orang yang bahagia adalah orang yang sudah mampu berserah diri, yang sudah mampu mengenal dirinya, yang sudah mampu mengerti tentang af'al Allah, mengerti tentang asma Allah, mengerti tentang sifat Allah, dan mengerti tentang zat Allah. Maka semakin kita adalah mengerti, artinya kita semakin sadar. Semakin sadar, tingkat kesadaran kita semakin tinggi, maka kita pun akan memahami arti kehidupan ini dengan penuh kesadaran. Tetapi yang menjadikan manusia tidak bahagia adalah tingkat kesadarannya yang masih rendah. Maka tadi karena pada dasarnya manusia adalah setelah Allah ciptakan dalam kondisi sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tetapi karena untuk menyempurnakan, karena Allah itu dohir, batin, awal, akhir, maka manusia akan mengalami fase dohir. Karena untuk mewujudkan Allah itulah yang awal, Allah itulah yang akhir, Allah lah yang dohir dan Allah yang batin. Maka pada saat kita dohir disitulah sesungguhnya adalah bahagia dan tidak bahagia itu muncul. Maka sedohir apa kita di alam dunia ini, maka adalah setinggi itulah masalah ketidakbahagiaan kita. Kalau seandainya adalah kita sudah mulai mampu adalah melembutkan keberadaan diri kita, bahwa sebenar-benarnya diri kita kan tidak ada.
kita hanyalah materi, dan materi itu hanyalah partikel-partikel yang merupakan elektron, proton, neutron, tadi semua. Maka kalau dipecahkan sebetulnya nah disinilah sesungguhnya karena manusia kita kurang memahami tentang hakikat itu. Maka berlakulah hukum fisika, berlakulah hukum kimia. Pada hukum fisika berlakulah hukum sunatullah. Hukum alam, ada kurang lebih 14 hukum alam. Di antaranya dalam kehidupan ini ada hukum sebab akibat. Jadi hukum tabur tuai. Jadi kalau kamu melakukan sebab ini akan berakibat begini. Maka disinilah untuk jiwa untuk belajar. Karena kata Abah, kehidupan adalah merupakan universitas Maka sahabat yang belum luas pemahamannya, ya nikmati saja perjalanan itu. Maka kalian bisa saksikan bahwa bagaimana bahkan kita bukan hanya dilatih jiwa adalah dalam segala aspek kehidupan, ya, tetapi bahkan kita ini dilatih menjadi dengan jiwa yang sifat feminim dan maskulin. Laki-laki yang dilatih untuk menjadi seorang ibu dari semua. Ada perempuan yang dilatih menjadi seorang bapak, sahabat, kalau kalian ngerti sesungguhnya. Maka karena inilah rahasia kehidupan. Jadi kalau kalian sudah memahami tentang rahasia manusia akan dibangkitkan kembali adapun ruh, sahabat, ruh itu tidak punya jenis kelamin. Ya, ruh itu tidak punya jenis kelamin. Ingat itu. Dan ruh itu netral. Jadi ruh itu bisa menjadi perempuan dan bisa menjadi laki-laki segitu. Jadi yang membedakannya itu adalah bohlamnya, bukan setrumnya. Kalau setrum itu netral dari semua, ya. Nah, ini tentang pelajaran sebetulnya dalam kehidupan. Maka kita akan dilatih oleh memahami tentang kehidupan di alam dunia ini. Di antaranya dari pertanyaan teman-teman tentang rasa malu dari semua. Dalam sebuah hadis, al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian daripada iman. Nah, bagaimana bahas secara hakikatnya? Nah, ini insya Allah yang kita akan bahas pagi hari ini. Bagaimana kita malu, ya, dan malu itu bagian daripada iman. Sampai ada hadis adalah al-haya'u minal iman, malu adalah haya, bagian daripada cabang iman, ya. Jadi, nah sementara al-iman itu apa? Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman adalah segala sesuatu, adalah segala apa yang ditambatkan, diyakinkan dalam qalbu. Di sini ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, sampailah kesadaran yang tertinggi disebut isbatul yakin. Maka perjalanan para nabi, sahabat, para rasul adalah sebagai contoh kepada kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Telah ada contoh tauladan, ya, kepada setiap zaman. Ada rasul yang diutus adalah sebagai rumah contoh bagaimana kita adalah memahami tentang hakikat hidup. Nah, ini. Maka oleh karena itu adalah hidup hanya tentang kesadaran. Pada saat kita diciptakan dalam keadaan sempurna, karena memang kita berasal dari hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Asalnya juga Allah gitu. Dari alam ahadiyah turunlah ke alam wahdah, turunlah ke alam wahidiyah, masuklah ke alam arwah. Di manakah alam arwah? Adalah dalam kandungan ibu, di situ. Disitulah sesungguhnya bagaimana kita adalah berkomunikasi dengan Allah, bahasanya. Nah, disinilah yang nanti akan dikenali oleh diri kita tentang nafas, anfas, tanafas, nufus. Dengan tanafas, dengan otak kita, maka kita akan memahami tentang, akan merespon tubuh kita tentang gelombang theta, gelombang gamma, gelombang alfa. Dan disinilah sesungguhnya manusia juga letak kebahagiaannya tergantung di gelombang mana dia adalah dalam kebanyakannya. Maka
sahabat, kalian akan merasakan lebih tenang pada saat waktu sebelum tidur. Dan kalian pun akan merasakan tenang setelah bangun dari tidur. Karena memang saat itu adalah gelombang kesadaran berada pada gelombang kesadaran theta. Nah, itulah, dan setiap kita manusia sama. Nah, tinggal manusia itu berada di gelombang mana. Ya, manusia-manusia yang ketakutan, manusia yang khawatir dengan hidupnya, pasti dia berada dalam gelombang beta. Takut tidak makan, takut masalah anak, takut masalah ini, takut masalah itu. Apa yang dipikirkan? Emang anakmu itu anakmu? Bukan. Tadi semua. Kenapa harus pusing? Tadi semua. Gak usah pusing. Karena setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Dan itu tidak terlepas dari masa lalu semuanya. Jadi ingat sahabat, sekali lagi kata Imam Sajili, kenapa anak itu dinisobkan kepada ayahnya? Sebetulnya anak itu bukan milik ayahnya. Daripada awal pun adalah tentang Allah ingin membangun menciptakan aras bagi dia. Maka banyak ayat dalam Al-Quran Allah menciptakan aras dari air. Nah, tubuh kita ini dari air. Fal yanduril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa taraib. Maka bagi kalian yang mengerti tentang martabat alam tujuh, kapan itu adalah calon anak kita itu disimpan, dititipkan pada kita, yang pertama dikandung oleh bapak 40 hari, ya. Jadi semua anak itu dikandung oleh bapak sebelum dikandung oleh ibu 40 hari. Itulah yang menjadikan, kalau sekarang adalah di bahasanya sebut sperma, ya, spermatozoa. Itulah sesungguhnya sumber hidup yang sudah ada, yang dibawa. Maka calon bahagia akan dilahirkan di keluarga bahagia. Calon celaka dilahirkan dari keluarga celaka. Maka sesungguhnya bapamu itu, maka tadi jangan merasa suka memiliki. Itulah kisah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Karena Ismail bukan anakmu. Demikian pula waktu Allah berkata kepada Kan'an, hei Nuh, Kan'an adalah bukan anakmu. Laisa min ahli. Dia terpecah daripada dirimu. Manusia tidak bahagia pada saat tadi. Takut merasa urusan anak. Apa yang takutkan? Bisa jadi anakmu ruhnya lebih tua dari kamu. Bisa jadi anakmu itu hanyalah titipan. Dan memang kenyataannya titipan. Nah, inilah yang harus dipahami dalam hidup. Biar kita nggak jadi ada kemelekatan dengan segala urusan apapun. Bahwa sesungguhnya manusia, apalagi kalau sudah mengerti bahwa adanya adalah kehidupan yang diulang oleh Allah, dan Allah dalam surat An-Naziat mengatakan begitu, ya. Manusia akan diulang, kemudian akan diturunkan kembali ke bumi, ya, di semua, ya. Jadi pahami ya sahabat, ya, kalau hidup adalah tadi, dan inilah cara adil Allah. Bagaimana cara Allah membalas kebaikan yang kamu lakukan, ya tadi, ada kehidupan yang diulang ini. Bagaimana Allah membalas keburukan, dan juga karena ada kehidupan yang diulang ini. Nah, kalau begitu sahabat hari ini, marilah kita memahami tentang hakikat itu. Karena sebiji jarah yang kau buat dalam kehidupan, kau yang akan menanggungnya. Lihat surat Al-Furqan, kata Allah. Apa kalian kira bahwa kalian tidak akan tidak akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kamu lakukan? Ya iya, karena hukum tabur tuai. Maka di sini jangan lagi menuduh Allah dalam segala urusan yang berkaitan dengan hawa nafsumu. Tadi semua. Kau merasa bahwa anakmu adalah anakmu, itu saja sudah menjadi penghalang perjalananmu pada Allah. Jadi sekali lagi, Quran menjelaskan tentang adalah bahwa sebenarnya nggak ada hubungannya antara kamu dan anakmu. Sebenarnya. Pahami ya. Karena sesungguhnya itu nutfah dari madi, manikem, itu sudah ada di makanan yang kamu makan. Makanya jadi nutfah. Maka tadi kata Allah, wahlaqal insana min nutfatin amsaj. Aku menciptakan manusia dari nutfah yang tercampur tadi semua. Ada unsur madi atau wadi, madi, mani, manikam. Unsur api, unsur angin, unsur air, unsur tanah. Itulah yang disebut tanah air. Maka
Bumi ini disebut ibu pertiwi, dan karena memang inilah sesungguhnya ibu kita yang sesungguhnya adalah bumi pertiwi ini, tanah ini. Maka inilah dan ibumu, maka tadi jangan juga merasa jadi orang tua itu menjadi sebab adalah kesulitan kepada anak-anaknya sendiri. Dan jangan merasa kalau kamu anak aku dan lain sebagainya, sehingga kalau kamu mengatakan atau upin dari semua, maka kamu celaka. Nah, inilah orang tua yang tidak tahu mengerti siapa hakikat anaknya itu. Di kehidupan ini bisa jadi dia adalah anakmu. Abah sering cerita, ibu Abah itu anak Abah itu sebenarnya. Maka jangan aneh, Abah itu ngaping ibu sendiri. Tadi, karena menjadi sifat masih pemarah, jengkelan, kepoan. Walaupun ibadah dohirnya banyak. Ngaji Qurannya khotam seminggu sekali. Tapi tidak berdampak. Tapi tidak apa-apa karena ini adalah pelajaran. Maka pelan-pelan oleh Abah dikenalkan pada Allah dari semua. Ya, siapa Allah itu? Siapa makhluk itu? Nah, itulah baru pelan-pelan dia mulai agak tenang sekarang tadi semua. Dulu kalau seandainya kalau 4 hari nggak khatam Quran, gelisah dia. Seolah-olah sedih tadi semua. Kelihatannya bagus. Tapi faktanya adalah justru adalah kemelekatan yang dengan pintu yang lain. Yang dikira menurut kamu adalah sebuah kebaikan. Nah, inilah yang kita biar memahami tentang hukum-hukum Tuhan kepada kita, biar kita memahami sahabat. Percayalah di lingkungan Abah ini kita sudah biasa membaca hal karma yang demikian. Jadi kita ini ya Allah ya Karim, Quran semuanya Quran ya. Lihat, kamu silakan buka nanti ya. Abah lagi masih ngomong. Surat Al-An'am 133. Bahkan kamu bisa dilahirkan kembali dari keluarga orang lain. Tuh, jadi semua. Maka hari ini ayo perbaiki kita akhlak kita, baiki jiwa kita. Ayolah bahagia. Tapi tetap kita harus sayangi orang tua kita hari ini. Maka tadi lihat kata Quran. Nanti tuh anakmu dan kamu udah masing-masing. Nah iya memang masing-masing. Hidup manusia itu kepada Allah furoda. Masing-masing. Nah ada kaitan ke kiri dan ke kanan. Nah ini yang harus dipahami. Ya, bahwa kita ini hidup masing-masing. Kamu dan anakmu tuh masing-masing. Masing-masing. Kalau kamu merasa beban dengan anakmu, masalah anakmu, berarti kamu itu belum ngerti apa-apa dalam hidup. Tadi semua. Sehingga anak menjadi beban. Apa? Mau dibui biarin. Apa? Itu pelajaran kepada dia. Jangan kamu bela. Karena dia harus mengalami hukuman apa yang dilakukannya. Karena kata Abah juga kehidupan ini adalah, walaupun kalian paham atau tidak paham, adalah akhirat dari kehidupan yang lalu. Tapi hari ini adalah dunia buat hidupmu di masa akan datang. Hari ini apa yang kau tanam dulu akan kau panen hari ini. Apa yang kau tanam kebusukan dulu kau akan panen hari ini. Tapi hari ini teruslah menanam kebaikan. Maka inilah tentang memahami bahwa hidup adalah tentang perjalanan ruh untuk kita belajar bagaimana. Maka bahagia dan celaka, sahabat, bicara tentang bahagia dan celaka, ya sebetulnya Abah sering bahas pertanyaan Mas Usman ya, bagaimana nanti termasuk ciri orang bahagia. Maka ciri orang bahagia ini dijelaskan, dikatakan qala asy-syaihu asy-syakiyyu al-balqi, Syekh Al-Balhi radhiyallahu berkata tentang ciri adalah ciri orang bahagia. Dikatakan adalah dikatakan alamatus syahadati adalah khamsatun. Cirinya orang bahagia. Nah inilah tadi. Ya. Adalah alamatus syahadati adalah khamsatun, adalah pertama adalah layyanul qalbi, ya hati yang lunak. Hati yang lembut, hati yang penyayang. Tadi semua. Maka tadi kata Abah juga, orang tua Abah itu adalah anak Abah sebetulnya dari kehidupan yang lalu. Tadi semua. Tadi semua. Walaupun ngaji Quran satu khotaman, maaf ini saya bukan membicarakan tentang orang, ini sebagai perbandingan kepada kalian semua. Bahkan ya tapi kenapa apa? Karena beliau masih ada di makom situ. Mempelajari tentang hakikat bagaimana adalah
menggunakan tubuhnya untuk beribadah pada Allah. Maka kata apa? Syariat baik pada tempatnya, tarekat baik pada tempatnya, hakikat baik pada tempatnya, makrifat ya itulah tujuan. Maka orang TK ya bagus, nggak ada salahnya orang TK. Apa salahnya orang TK? Orang SD pun bagus, orang SMP bagus, orang SMA bagus. Tapi kamu ditunggu menjadi profesor gitu. Yang salah itu adalah yang berhenti belajar. Maka itulah Nabi adalah memerintahkan kepada kita tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Ya memang. Sampai kamu dari lahir lagi, belajar lagi, sampai mati lagi. Lahir lagi, belajar lagi. Dan terus ruh itu akan mengalami. Silakan kalian cek dengan orang-orang ahli genetika hari ini. Silakan kalian cek juga dengan hari ini dengan orang ahli DNA. Bagaimana DNA kehidupan kamu yang dulu itu dibawa hari ini. Itulah yang disebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Bahwa apa yang kita alami hari ini adalah bukan apa yang diberikan Allah pada dirimu, tapi apa yang kau pilih dalam kehidupan yang lalu sebagai jiwa. Kok bisa jiwa? Kan bukannya manusia itu la haula wala quwata. Iya, la haula wala quwata pada posisi ruh. Di pada posisi jasad, manusia itu iblis, manusia itu Allah. Maka tadi kalau seandainya kita tidak mengenal diri, kita akan selamanya menjadi Tuhan, tapi kita tidak menyadarinya. Tapi kalau sudah kita mengembalikannya, justru pada saat ma'rifat hilanglah kita. Yang ada hanya Allah. Justru kalau tidak mengenal Allah, kitalah Tuhan itu. Merasa wujud, rasa hidup dari semua sahabat. Maka tadi muncullah tidak bahagia. Dalam satu sisi kamu punya iradah, keinginan, punya kudrat, tapi dalam prakteknya ternyata kita ini Tuhan-Tuhan yang lemah gitu loh. Tadi semua. Inilah manusia. Maka konsep kepada ketuhanan adalah mengembalikan dari aku 4, aku 3, aku 2, aku 1. Dari syariat ke tarekat, ke hakikat, ke ma'rifat. Walaupun jangan salahkan orang syariat. Jangan salahkan orang TK. Karena dia juga akan mati, nanti balik, nanti naik ke SD. Mati lagi, naik ke SMP. Mati lagi. Nah, yang salah itu pada saat mati di SD, lahir lagi, SD lagi aja. Hanya. Maka padahal alam ini tagoyur, berubah. Maka itulah surat Yunus ayat 4 tadi ya. Ilaihi marji'ukum jami'an, semuanya dikembalikan kepada Allah. Awalnya Allah menciptakan kalian, summa yu'idu, kemudian mengulangnya kembali. Kalau Allah sudah mengulang, apa artinya mengulang? Kenapa diulang? Liyajziya, supaya kamu mendapatkan balasan dari apa yang kamu tanam kebaikan dulu. Kan tadi, bukannya kamu ingin dibalas. Maka dalam kaidah manusia dibagilah jasad, kemudian ruh, dan hayat, hidup tadi semua. Maka ada ibadah buat jasad, ada ubudiyah adalah buat nyawa, jiwa, ada abudah buat ruh. Itu. Nah, ibadah syah, ubudiyah adalah makbul, abudah makjur. Tuh. Yang kamu inginkan kan dibalas tadi semua. Bahwa apa yang kita tanam itu adalah dibalas. Dan Allah mengatakan, liyajziya, aku akan membalas tadi semua. Bagi orang yang dulu menanam kebaikan hari ini. Jadi kebaikan yang kita lakukan. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah. Ayo kamu sodako. Ayo kamu tolong orang. Ayo kamu maafkan orang. Ayo kamu bantu orang. Oh, disitulah ternyata kamu di hidupan ini akan ditolong orang, dimaafkan orang, dibantu orang. Itulah sahabat. Maka kelahiran ruh itu adalah akan tergantung dari tingkat bagaimana matinya. Akhirat dari awalnya tadi semua. Ya, orang tuh bingung akhirat. Akhirat itu akhir dari kehidupan. Dan maka tadi, ya, makanya semuanya hanya akan pengulangan. Maka dikatakan di sini dikatakan alamatus sya'adati khamsatun adalah layanul qalbi, adalah hati yang lunak, hati yang lembut.
Orang yang sudah hatinya ruhamau bainahum, di sini dia. Maka tadi amaliyah yang kita lakukan itu kebanyakan di thariqat adalah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, dari semua. Supaya kita menghilangkan diri. Ya latif, lembut, 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 lembut. Karena orang yang sudah bahagia itu hatinya lembut. Kalau hatinya sudah lembut, metal detektor kebahagiaannya sudah tinggi. Maka kebahagiaan sekecil apapun dia akan bahagia. Dia akan puas pada Allah. Tapi orang yang di sininya metal detektornya tidak, tadi kata Abah, jiwanya kerdil seperti botol ini. Dia dikasih berapa aja dia tidak akan pernah puas. Itulah istilah al-fakr, istilah al-ghina itu beda. Kaya menurut Allah dan kaya menurut manusia. Al-ghina, al-fakr, fakir menurut Allah dan fakir menurut manusia adalah berbeda. Banyak orang yang mobilnya puluhan, punya perusahaan, karyawannya ribuan, tapi dia al-fakr. Kenapa? Karena di sininya selalu menuntut rasa kurang. Ya. Dan dia tidak punya malu pada Allah. Jadi semua. Itulah. Maka dikatakan orang bahagia itu hatinya lembut. Tadi semua ya. Karena tadi dia sudah mengerti dan amaliyahnya dia sudah bahasanya sudah lemah lembut tadi semua ya. Penuh kasih sayang, penuh maaf tadi semua. Karena memang itu tujuan kita diciptakan oleh Allah itu di ujung-ujungnya kita harus menjadi khalifah, pengganti Allah. Maka pengganti Allah itu kita memerankan sifat-sifat Allah. Nah, kenapa manusia tidak bahagia hari ini? Karena muncul yang bukan sifat Allah, malah sifat iblis, sifat binatang. Berebut makanan, berebut pekerjaan, itu sifat binatang. Lihat kalau kamu aurkan jagung pada ayam, berantem dia. Padahal tadi bareng itu. Begitu kasih, lihat monyet. Kamu ambil pisang, maka dia berantem. Itulah sifat binatang yang ada pada diri kita. Maka dibagilah kita sifat bahimiyah, syubuhiyah, syaitonnya pada diri kita. Maka di situ nafsul amarah adalah nafsul lawamah, nafsul mulhimah. Tadi semua. Ya. Jadi maka itulah kenapa diperintahkan sholat. Kata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan tanha, fahsya wal munkar. Tanha adalah untuk mencegah sikap bahimiyah tadi, berebut dalam makanan. Hatinya belum lembut sahabat, maka dia dikasih berapapun oleh Allah tidak pernah ada rasa syukurnya dan tidak ada rasa malunya. Itu penggambaran jiwa yang kerdil, jiwa yang belum lebar, yang tidak akan labur, yang tidak akan lebur, dan di penghujungnya tidak akan pernah menemukan luber tadi semua. Padahal jiwa yang sudah luber, sudah luas tadi semua, maka rezeki sekecil apapun kamu akan bersyukur pada Allah tadi semua. Jangankan mencari yang sesuatu di luar diri, dia mensyukuri nikmat mata saja, dia akan menangis dari berterima kasih pada Allah. Karena mata kita ini kalau dijual nggak kurang harganya dari 4 miliar. Ginjal kita nggak kurang sebelah 2 miliar. 2 belah 2 miliar, 4 miliar. Matamu 4 miliar. Pendengaranmu berapa kalau kamu beli? Jantungmu kalau seandainya harus beli. Orang yang sudah memiliki jiwa yang lembut, maka dia nggak berpikir segala sesuatu apa yang belum ada. Dia akan syukur kepada apa yang sudah ada. Itulah nikmatul ijad. Adalah orang masih berpikir tentang apa yang belum ada. Dia tidak akan pernah diberikan oleh Tuhan. Karena dia yang ada aja tidak bisa disyukuri. Dan yang terbesar, yang terbaik dari diri kita adalah diri kita sendiri. Maka orang yang bahagia itu orang yang menyayangi dirinya. Dia akan menjaga dirinya. Akan menjaga martabat dirinya. Akan menjaga kehormatan dirinya. Dan dia akan terus berbuat baik dengan tubuhnya ini. Tubuhnya menjadi Al-Quran. Tubuhnya menjadi huruf hijaiyah. Maka dia akan melakukan tajwid dengan semua makhluk. Ya. Kapan dia harus idhar, dia mengerti. Kapan harus ihfa, dia harus mengerti. Kapan dia harus menggunakan mad dengan orang ini, dia ngerti. Kapan dia harus idgham, dia mengerti. Maka hidup ini menjadi indah. Ya. Jadi kita menggunakan idhar pada orang yang tepat.
tadi. Karena kehidupan itu seperti huruf hijaiyah, sahabat. Maka nun mati menghadapi tanwin. Bagaimana hukumnya itu? Maka tadi ada yang harus dibaca dengan terang, idhar namanya. Ada yang harus dibaca dengan lembut, disembunyikan, disamarkan, ikhfa namanya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan idhar, ikhfa, idgom dalam kehidupan, termasuk dengan alam, dengan tanah, dengan air, indah sahabat hidup ini. Bahagia kamu itu. Apalagi sudah mengerti hakikat. Sebenarnya ibu kamu itu bukan yang melahirkan kamu. Sebenarnya inilah bumi pertiwi. Maka disebut ibu pertiwi. Karena kamu sebenar-benarnya dari situ. Dari unsur narun, hawaun, maun, turabun. Dari semua ya. Maka adapun menjadikan bagian ibu dan anak hubungan ini sebenarnya kalau kalian mengerti adalah hanya bagian tadi semua. Maka ada anak calon, maaf ya, bagi orang yang sudah, maaf di teman-teman Abah punya populasi yang sudah kita bicara itu, membaca karma kepada setiap orang itu, ya sahabat, terkadang dalam kehidupan ini kamu sudah hidup di keluarga yang mewah, hidup dengan keluarga yang sehat, hidup dengan orang tua yang soleh, bahkan bapaknya kiai, tapi hati-hati. Pada saat kamu tidak sejalan dengan ayahmu, maka hidup ini bukan tentang siapa bapakmu, bukan tentang siapa kakekmu, tapi tentang siapa dirimu. Kau bisa terlahir, terpental kepada keluarga orang lain yang miskin, hidup di kebun singkong, belum lahir pun sudah susah, boro-boro baju yang bagus, tempat ruangan tidur yang bagus, bok bayi yang bagus, tapi kamu sudah teriak-teriak nangis, kelaparan, kehausan di antara ladang-ladang dan maaf, kalian nggak ngerti. Inilah sebetulnya sisa kubur yang harus kalian pahami. Karena ruh itu tidak yang mati. Al mu'minuna la yamutuna bal yankiruna min daril fana ila daril baqo. Maka kata Abah juga, bagi kalian orang tua biasa saja dengan anak kalian. Quran sudah menunjukkan kurang apa Kan'an dan Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Ibrahim suruh menyembelih Ismail. Kurang apa Quran itu? Cuma Qurannya. Akhirnya tadi karena merasa memiliki, tahu ini anakku. Akhirnya tadi semua. Muncullah dalil-dalil palsu. Nanti anak akan menjamin di akhirat nanti. Iya, tapi nggak ngerti prakteknya kayak apa. Kamu didik anakmu itu sampai ma'rifat. Maka dia itulah yang akan mendidik kamu di kehidupan yang akan datang. Sebagaimana hari ini Abah mendidik ibu Abah sendiri. Tadi, walaupun dohirnya silakan dia sibuk baca Quran, baca ini, tahajudnya luar biasa. Ibu saya itu tiap malam Jumat nggak pernah tidur sampai pagi. Tapi tidak apa-apa, karena memang itu pelajaran kepada fisiknya, supaya fisiknya itu diaktifkan dulu. Itulah syariat. Syariat itu mengaktifkan fisik tadi semua. Untuk mengaktifkan aku 4, dikenalkan aku 4 dengan Tuhan dulu. Dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya dulu. Dan menjauhi larangannya dulu. Tapi kan bukan di situ persoalannya. Kita harus lanjutkan tadi. Maka dari segi akhlak, dari segi keriduan kepada Allah, maaf, ibu saya ini belum bisa. Tadi semua, gitu kan tadi semua. Karena itu butuh proses kesadaran ruh, bukan kesadaran jasa. Coba pahami sahabat tadi semua, ya. Maka tadilah kepada anak, karena anakmu itu kata Imam Sajili bukan anakmu. Cuma Allah nisabkan kepada dirimu nasabnya. Karena kamu jadi perantara di kehidupan ini. Gitu doang. Di kehidupan yang akan datang udah lain masing-masing. Ya, apa sudah bahas tentang reinkarnasi 238 ayat. Kamu bisa lagi kumpul dengan keluargamu. Kamu keluarga soleh, bapakmu soleh. Bapakmu sudah marifat, ibumu sudah marifat. Kamu sudah marifat. Maka kamu akan kumpul di satu perumahan yang sama. Tadi semua. Tapi kalau seandainya sekarang bapakmu marifat, tapi mursyid, tapi kamunya gadungan, siap-siap kamu lahir. Bukan dari dia lagi. Inilah kehidupan. Karena hidupan ini, inilah tadi yang ya Allah katakan dalam surat Yunus ayat 4. Ada yang kita harus pahami tentang bahwa kehidupan ini hanyalah ulangan, sahabat. Tapi silakan ya, buat kalian nggak usah maksakan ngikutin kata Abah.
Tetapi kalau kalian ingin bahagia, karena Abah sudah membuktikan bisa bahagia, dan Abah bisa melihat dengan persoalan dengan terang, karena kita memahami tentang hukum sunatullah tadi. Dalam surat surat Yunus ayat di ayat 30 ya sahabat ya. Allah menjelaskan tentang surat Yunus ayat 30 itu, Allah menjelaskan tentang hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat ya. Hunalika di tempat itu, ada maksudnya di bumi itu tadi. Dari semua tablu akan merasakan pembalasan kullu nafsin ma aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang dikerjakannya dahulu. Jadi karena manusia nggak ngerti hukum fisika, jadi seolah-olah menurut kamu ada fisik lain di kehidupan yang lain. Walaupun sebenarnya ada dunia paralel, tapi semuanya dunia paralel juga di sini. Cuma karena Abah nggak mau membahas dunia paralel, karena kalian tidak akan paham. Ngomongnya ini aja nggak paham gimana dunia paralel. Ada kehidupan yang sebetulnya berseberangan energi dengan kamu. Maka jangan aneh kamu duduk sebentar di situ kesurupan. Kamu nggak ngerti di situ tempat apa. Ada orang yang mandi di sungai tiba-tiba kehilangan kesadaran. Kamu nggak ngerti tempat itu apa. Tadi semua. Bahwa ada istana-istana, ada kerajaan-kerajaan yang kamu tidak bisa lihat secara mata dohir kamu. Tapi kan kamu nggak ngerti. Nah, sekarang Abah bahas yang ngerti saja. Yang real kenyataan tadi semua. Bahwa Allah berfirman adalah dikatakan dikatakan adalah kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri apa yang akan dikerjakan dahulu, waruddu ilallahi maulahumul haq, dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka. Jadi intinya sahabat, sebelum kembali kepada hakikat awal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka inilah ujian kepada kita semua. Maka manusia hanya akan diulang. Tadi semua kata Allah adalah ilahi marji'ukum jami'an, semuanya kembali kalian adalah yabda'ul khalqa, awalnya. Maka kenapa Allah menyebutkan awal? Berarti ada akhir dari semua. Awalnya menciptakan makhluk pada permulaan, kemudian summa yu'iduhu, kemudian mengulangnya kembali. Itu Allah sudah menggunakan kata mengulang dari semua ya. Atau bahasanya menghidupkannya kembali, ini mufasirin saja, padahal artinya yu'id, summa yu'idu, summa yu'iduhu, id ada yaudu, kembali, menghidupkan kembali tadi semua ya. Adalah dikatakan liyazia, untuk memberikan balasan. Kamu kan pernah berbuat baik dulu, maka hari ini kalian yang teman-temannya tidak berbuat baik padamu, pinjam duit susah, teman kamu naik semua, termasuk juga masalah-masalah yang kau hadapi, itulah sebetulnya adalah pamayyamal misqala darratin khairan yarah wa mayya'mal misqala darratin syarran yarah. Sebiji jarah akan ketemu di mana? Hunalika adalah tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ilallahi maulahum, di kehidupan fisik ya, berarti di sini. Ya, karena inilah tempat fisik. Maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, dari tanah itu kau diciptakan, ke dalam tanah itu tubuh sahabat. Nah, tapi pahami, itulah maka kata apa? Ibumu yang sejati itu adalah ibu pertiwi. Maka tadi, ibu kita inilah tanah, narun, hawaun, maun, turabun. Maka dibahas tadi semua, ya. Maka, tapi hari ini kamu adalah punya orang tua, maka cintai orang tua. Kalau kamu ingin dicintai oleh anakmu, cintai orang tua. Maka tadi kebanyakan orang tua tadi marah-marah pada anaknya, tapi dia juga lupa pada orang tuanya. Ingat, setiap kita adalah anak daripada ibunya. Tadi ingat, tadi semua ya. Jangan merasa jadi orang tua, karena kita pun anak. Kamu walaupun nenek, jangan lupa walaupun kamu nenek, kamu juga anak dari ibumu. Karena hukum itu berlaku semuanya. Tidak akan datang satu persoalan sebiji jarah pada dirimu. Kalau kamu percaya pada Tuhan, tidak ada satu perkara yang datang pada dirimu, kecuali itu debt collector sedang datang menjemputmu, datang menagihmu apa yang kau tanamkan. Karena di alam ini berlaku hukum alam. Dari semua. Tabur tuai. Nanam ganja akan panen ganja. Nanam singkong akan buah singkong. Nanam melon akan buah melon. Nanam tahajud buah tahajud. Nanam sodakoh akan buah sodakoh.
Nanam, memaafkan, akan buah memaafkan. Mencubit, kamu akan dicubit. Kan tadi. Itulah tentang ayat tentang zalzalah itu, idza zulzilatil ardu zilzalaha itu sebetulnya bukan tentang kiamat kubro. Banyak Quran mengatakan kiamat, tapi itu lebih banyak pada kiamat bukan mati lagi, lepasnya ruhmu dari jasad ini. Karena kamu tidak mengerti hukum sehingga seolah-olah kayak goncangan gunung-gunung yang meletus diterbangkan kayak bulu ayam bahasanya. Itu kan bahasa perumpamaan sanepan Allah. Watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Allah akan telah membuat perumpamaan-perumpamaan. Ya, kecuali mereka-mereka orang yang diberi ilmu oleh Allah. Siapa mereka yang diberi ilmu oleh Allah? Yang sudah fana pada Allah, yang sudah siap mengikuti hukum Allah, yang sudah meleburkan sebenarnya ya Allah, aku adalah sami'na wa ata'na. Bukan sesuatu makhluk yang merasa wujud, yang melawan, ingin coba kepada Allah dengan amal. Coba. Tadi semua. Nah inilah persoalan kita sahabat. Ya. Pahami ya. Semua akan baik-baik saja. Nggak ada masalah. Kamu nggak usah takut lagi dengan neraka yang dibakar kayak api, kayak apa, maupun henti-hentinya. Itu bukan Tuhan. Maaf ya. Tuhan macam apa yang menyiksa kamu kayak begitu? Tuhan sudah menghitung dirinya Rahman, Rahim. Udah semuanya. Kasih sayang dia melebihi marahnya. Tadi semua. Kasih sayang dia melebihi murkanya. Ya sama aja kita. Dilatih oleh Allah kasih sayang pada anak. Nah itu diantara yang kedua kata Imam Sajili. Adanya hubungan anak dan orang tua itu untuk melatih. Bagaimana kamu cinta pada anak. Supaya kamu sadar bagaimana kamu cinta pada Allah. Allah cinta pada dirimu. Allah mencintai kita melebihi sejuta kali daripada cinta kita pada anak kita. Dan kita sudah siap berkorban nyawa untuk anak kita. Tapi nggak siap berkorban untuk Allah. Nah, ini persoalan. Ya. Silakan kalian nggak usah paham hari ini tadi semua. Tetap aja nanti akan ketemu lagi guru seperti Abah tadi semua. Ya. Kalau kamu nggak sadar-sadar, akan terus disadarkan sampai kamu sadar. Tadi semua ya. Dan itulah kehidupan. Dan itulah Nabi sudah bercerita tentang nanti di neraka itu ada yang sehari, ada yang sejam, ada yang setahun, ada 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Tadi semua. Piha holidun piha. Tapi siapa piha itu ada isim domir. Piha itu kepada apa? Nah ini juga orang ngajinya harus jelas. Tadi semua. Surga itu piha khalidun piha, sahabat tadi semua ya. Maka marilah kita paham tentang kehidupan ini dan nikmati tadi semua gitu. Karena nikmatilah prosesnya tadi semua. Jangan mengeluh kepada kita ya. Maka di dalam Silul Asrar ini adalah dijelaskan juga tentang bagaimana bahagia dan celaka tadi semua ya. Maka dikatakan adalah i'lam ya annan nasa la yakhlu min hadainil qismain ya. Wa kadzahuma ya'nil qismaini yujadani fi insanin wahidin ya. Bahwa manusia itu tidak akan lepas dari bahagia dan celaka. Nah itu karena bahagia dan celaka itu surga dan neraka. Maka orang yang takut dengan neraka akan ke neraka. Dari semua. Apapun yang kau takuti, kau akan tarik oleh dirimu. Orang yang takut dengan miskin akan miskin. Orang takut dengan lapar akan ketemu lapar. Inilah bahayanya sangkaan diri kita. Maka tadi, jangan takut neraka. Karena neraka itu adalah satu paket dengan surga. Untung itu satu paket dengan rugi. Ya, sehat itu satu paket dengan sakit. Ya. Kalau kita memahami tentang hukum itu, kita ini tenang hidup ini sebenarnya. Karena sebenarnya ternyata sakit itu nggak ada, yang ada sehat. Dari semua. Tapi manusia takut sakit, akhirnya yang ditarik adalah sakit. Manusia takut adalah miskin, yang ditarik adalah miskin. Manusia ingin duit, tapi yang dipikirkan yang nggak punya duit, yang datang tidak punya duit. Karena segala perkara, apa yang kamu takuti, itu jadi ilah kepada dirimu. Sebenarnya. Maka disinilah dikatakan adalah dikatakan bahwa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma ya'nil qismaini yujadani fi insanin wahidin
Faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay ada tubdala an-nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat ya tubadil ya tabaddalat jihatu syaqawati ila sa'adah. Jadi yang namanya orang bahagia itu berpindah dari makhluk jasad ke makhluk ruh. Kalau kita berada pada jasad tadi, maka berarti tadi amaliyahnya ya latif ya latif ya latif, maka sholat pun sholat sod lamnya latifun. Orang yang sudah lembutlah bisa sholat itu. Orang yang sudah tidak lagi merasa sholat yang tidak sholat. Itulah yang sholat sebenarnya. Sholat sodnya ada sidik. Harus sidik dulu. Baru lamnya latifun. Baru yang tanya takwa. Jadi takwa itu hanya akan terjadi kalau seandainya sudah latifun. Demikian pula ilmu iliyin. Ainnya adalah iliyin. Orang akan memiliki darajat tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi ilmu yang mana? Ainnya iliyin, lamnya latifun. Ya. Yang lembut. Yang sudah lagi tidak merasa berilmu. Tadi semua. Demikian pula alif lam mim. Maka insya Allah orang akan mengerti hakikat alif dengan lam alif tadi semua. Ya. Maka inilah sahabat tentang, maka dikatakan jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang berpindah, yang bila kebaikan keikhlasannya lebih banyak adalah artinya nafsaniyahnya telah diganti dengan rohaniyah. Tadi tubuhnya diganti dengan ruhnya. Kalau dia bersandar pada jasad berarti itulah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Sehingga ciri orang bahagia yang 5 itu dikatakan seorang aulia beliau mengatakan adalah tadi adalah apa namanya? Alamatus sa'adati adalah khamsatun adalah layyanul qalbi adalah hati yang lunak, wa qasratul bukai adalah banyak menangis. Karena menangis itu nggak mudah, sahabat. Kamu kalau sudah banyak menangis adalah maka justru itulah kamu sebenarnya berarti kamu sudah lembut hati kamu itu. Maka jiwa-jiwa yang menangis itu akan bahagia. Kemudian adalah wa kasratul bukai dalam memperbanyak menangis adalah wa zuhdu fid dunya, zuhud ya. Wa zuhdu fid dunya adalah zuhud daripada dunia. Zuhud itu bukan berarti tidak punya dunia. Orang suka salah. Zuhud itu adalah sesuatu pada saat engkau sudah memandang dunia ini sudah bukan lagi dunia. Dunia ini sudah tidak lagi dunia. Tadi maka baginda Nabi bersabda, "Man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil." Barang siapa melihat segala sesuatu tidak mampu melihat Allah, batillah dia. Kalau kamu pandang mobil itu mobil, maka sulit kamu dapat mobil. Kalau kamu pandang sawah itu sawah, kamu sulit membeli sawah. Kalau kamu pandang rumah yang megah itu hanya sebatas rumah. Nah, inilah Abah sudah ajarkan bagaimana cara memandang. Pertama, syukuri mata yang melihat itu. Bagaimana mensyukuri mata? Nikmatul ijad pada mata. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Syukuri matanya. Terima kasih ya Allah karena basormu dan basirnya Rasulmu Muhammad dan penglihatanku aku bisa melihat mobil itu. Nah, inilah cara Nabi Sulaiman memindahkan Risana Balqis dengan kedipan mata. Dan inilah sebetulnya konsep yang sebetulnya dari dulu berlaku. Ya, bagi kalian yang barangkali ada teman yang sudah biasa ketemu Uwais Al-Qarni, hari ini ya apa ditanyakan Uwais Al-Qarni tadi semua. Pada saat beliau ingin makan, sama yang dilakukan Maryam pada mihrabnya. Tadi dengan kata dia sendiri, dengan tadi kalau Nabi Sulaiman dengan kedipan mata tadi semua, maka mari kita belajar. Karena ilmu Allah yang dulu ya Allah yang sekarang. Kalau Allah dulu bisa melakukan itu, ya sekarang juga sama. Nah, cuma keyakinannya pada Allah manusia sekarang sudah turun jauh dari semua. Ya. Maka yang dikatakan adalah wazuhdu fid dunya itu bukan berarti tidak punya dunia. Ada orang justru baru punya sepeda butut saja sudah tidak mau kembali pada Allah. Itu namanya sombong tadi semua. Tapi walaupun kamu punya setengah dunia kayak Nabi Sulaiman, ada mimpadil robi, nggak ada masalah. Karena tadi kamu kalau perlu miliki setengah dunia ini, tapi pandang sebagai Allah. Ingat, kata Abah juga, dunia ini selama kau pandang dunia, maka dunia ini tidak akan pernah mau mampir pada dirimu. Karena semuanya milik Allah. Inna lillah
semuanya milik Allah. Wa inna, dan semuanya milik Allah. Ilaihi, hanya kepada Allah lah roji'una, dikembalikan. Semuanya ingin kembali pada Allah. Tapi kata baginda Nabi adalah kita harus kembali pada Allah. Tapi kalau tidak bisa kembali pada Allah oleh diri kita, kembalilah bersama orang yang sudah kembali pada Allah. Itulah sahabat. Kenapa para aulia Allah itu dikejar-kejar dengan dunia, dikejar-kejar dengan harta. Bahkan rumahnya dimanapun dia pindah, emas di bawah tanah itu akan bergeser mencari tempat dia. Benda-benda purbakala, benda-benda yang berharga akan datang ke rumahnya. Ya, tadi semua. Karena dia adalah merupakan lokomotif untuk dia untuk membawa kepada Allah, sahabat. Kalau kalian paham tadi semua ya. Nah, tapi pada saat sebaliknya kamu yang menghamba pada dunia ini. Itu yang katakan Ibnu Arabi. Manusia itu jenderal. Dunia ini semuanya kopral. Tapi sekarang manusia menghamba jenderal kepada kopral. Bahkan melihat dunia adalah dunia. Sehingga tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihatnya. Maka disitulah diajarkan tentang oleh ada melihat itu 4 lapis. Ada ro'a, ada nadoro, ada basyirah, ada absor. Itulah cara melihat, memandang. Pandangan syariat, pandangan tarekat, pandangan hakikat, pandangan ma'rifat. Coba kalau kamu sudah pandangan ma'rifat, kedipkan tadi semua. Tadi selama kamu sudah tidak terpengaruh lagi, sudah menjadi kaya tadi semua. Orang kaya itu tidak butuh apa-apa. Ingat itu. Kalau orang sudah tidak butuh apa-apa, baru dunia ini akan tunduk sujud pada dirimu. Sebagaimana kata hadis qudsi, kata Allah, "Hai dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada diriku. Hai dunia, berbaktilah kepada mereka yang berbakti pada diriku." Nah, manusia ini bangun tidur aja ingatnya dunia. Salatnya Allahu Akbar, tapi tetap Allahnya kecil. Tadi. Nah, itulah yang Abah Sukana adomkan. Kul ya adim, antal adim, qad hamana hamun adim, wa kullu syai'in hamana ya hunubis mika ya adim. Kita dengan menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka sesungguhnya padamlah segala persoalan. Dengan adanya Allah, padamlah. Karena persoalan itu kegelapan. Kemiskinan itu kegelapan. Dan Allah tidak punya asma miskin. Allah itu Ghaniyun. Allah itu Mugni. Allah itu Razak. Tadi semua. Allah itu Ghani. Maka Allah sumber kaya. Maka disinilah kaya dengan Allah. Justru maliknya miskin dengan setan. Banyak kan manusia ini miskin sama setan. Akhirnya muncul sifat setan. Sombong. Dari semua. Iri. Dengki. Hasud. Dari semua. Muncullah bid'ah yang bukan sifat-sifat Allah. Padahal dari awal pun kita sebagai makhluk harus takhalaku bi ahlakillah. Karena kita ada, muncullah persoalan dari anak. Persoalan dari ini. Persoalan dari sini. Karena kita ada sebenarnya. Maka disinilah persoalan yang dikatakan adalah wa qasrul amal adalah wa kasratul haya. Maka tidak dikatakan adalah wa qasrul amal adalah tidak banyak lamunan. Ya, wa kasratul haya, rasa malunya adalah tinggi. Dari semua. Tadi orang yang sudah kenal Allah itu akan malu pada Allah. Maka dia tidak akan berani. Bagaimana coba? Bagi orang yang sudah kenal kepada bosnya yang sangat baik, yang sangat menyayangi dia luar biasa, bahkan menjamin nyawa pada dirimu, doro walanapan. Coba kamu pagi-pagi minta duit sama dia. Hei bos, tolong dong. Bos, tolong dong. Bos. Nah, ini kebanyakan manusia sekarang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dari semua. Dengan mendapatkan dalil yang lemah dari orang-orang bodoh. Disuruhlah. Doa. Doa dan apa? Tadi. Makanya timbullah ada hadis Nabi. Masa Nabi dibelokkan la yarudud doa qada ila bid doa. Tidak akan merubah segala sesuatu kecuali dengan doa. Doa yang mana, Bung? Justru doa yang kamu tidak mengenal Allah itu adalah sebuah
kebodohan. Karena doa itu dari kata da'aya, da'u itu menghadirkan. Kenapa? Karena Allah yang wujud, maka yang bisa meminta pada Allah hanya Allah. Kalau kamu makhluk bisa minta pada Allah, bagaimana rumusnya? Coba sebutkan pada Abah, bagaimana rumusnya? Yang Adam minta pada yang ada. Itulah arti doa. Dan Allah sudah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku ini maha dekat. Maka kata Allah, ujibu da'watad da'i dadaan. Mintalah. Nah, di situ orang mengartikan minta, pada hadirkan aku, ujibu da'watad da'i dadaan. Biarkan aku meminta pada diriku. Biarkan aku menyembah diriku. Biarkan aku mengingat diriku. Karena yang tahu aku hanya aku. Yang bisa membawaku kepada aku. Karena aku laisa kamitslihi. Tiada yang lain selain aku. Begitu. Prinsipnya yang harus dibangun adalah itu. Maka doa da'aya da'u. Maka orang yang sudah tadi para aulia Allah nggak mau berdoa. Tadi semua. Abu Yazid Bustami diminta oleh muridnya, ya Syekh, engkau kan seorang aulia. Seorang aulia itu diijabah. Saya 20 tahun minta kaya. Saya nggak dapat dijawab oleh Allah barangkali. Nah, Abu Yazid menangis. Wahai anakku, wahai sayang anakku, kalau seandainya aku harus ingatkan Allah yang maha sempurna kepada dirimu. Siapa aku ini? Nah, itu. Tapi sekarang kayaknya orang doa itu dijadikan semua, ayo kita berdoa. Tetapi nggak ngerti juga. Syiriklah doa itu kalau kamu nggak ngerti. Bagaimana mungkin kamu wujud, minta pada Allah yang wujud. Sama saja memintanya saja minta dimaki oleh Allah. Memintanya saja minta diinjak oleh Allah. Kata Allah, kamu wujud, gua wujud. Ayo tarung sama gua. Nah, ini persoalan. Makanya tadi bahwa tidak ada dengan doa itulah yarudu doa qada ila bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah kodok takdir kecuali dengan doa. Doa yang mana? Doanya siapa? Doa orang yang sudah mati, yang sudah fana, yang sudah menghilangkan dirinya. Da'aya da'u, menghadirkan Allah tadi semua. Dan sudah mengerti wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dia sudah ngerti dekat dengan Allah. Bagaimana dia mengerti dekatnya dengan Allah? Pada saat dia dekat dengan Allah, maka mulailah dia tidak mampu lagi melihat dirinya sendiri. Karena pada disitulah maka ada syu'aul basyirah, adalah ainul basyirah dan hakul basyirah, sahabat. Jadi ayo rubah dirimu sebagai siapa. Jadi maka inilah dikatakan tentang ciri orang bahagia adalah di antaranya adalah rasa malunya adalah tinggi. Tadi semua malu dia pada Allah. Maka disinilah yang dikatakan oleh Syaikhullah, ada talabuka minhu ittihamun lah. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya tuh. Meminta pada Allah itu menuduh. Karena apa yang harus diminta? Kata Allah, ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang melelehkan engkau? Allah menyebutkan dirinya Al-Karim. Apa sih maknanya Al-Karim? Tuh. Allah itu Ar-Rahman, beda maknanya. Ar-Rahim, beda. Allah itu Ar-Rahman. Ar-Rahman bukan Allah. Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahim bukan Allah. Allah itu Al-Karim, tapi Al-Karim bukan Allah. Paham itu? Allah semuanya Allah, tapi semuanya bukan Allah. Nah, maka dikatakan talabuka minhu ittihamun lah. Wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Tadi semua. Kau meminta pada orang tuamu yang begitu sayang pada dirimu, yang tahu kapan yang dibutuhkan oleh kamu. Ngapain lagi kamu ngatur orang tuamu? Nah, inilah kebodohan sekarang, karena muncullah dari ustadz-ustadz yang menyuruh orang tapi dia gua nggak ngerti hakikat ketuhanannya. Ayo banyak doa, ayo. Apa doa itu? Maka tadi ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibuli. Laksanakan kewajibanmu. Apa kewajibanmu? Sebenar-benarnya kamu itu tidak ada. Dari dulu pun aku hanya ada aku. Tadi semua. Ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'al haikan. Dahulu Allah ada, tidak satupun bersamanya. Hari ini pun Allah ada sebagaimana adanya dulu. Maka disinilah sesungguhnya tentang memahami tauhid ya. Maka ciri orang bahagia itu adalah 5 tadi dikatakan adalah ada
layanu qalbi, hati yang lunak, jiwa yang sudah pemenyayang. Karena nanti sahabat kalau sudah sampai pada di sini, rasanya ingin memberi, 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 memberi. Karena itulah tahapan manusia. Awalnya mencari, 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 mencari. Begitu dia sudah paham, nanti akan menerima, 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 menerima. Menerima hidup, menerima melihat, menerima mendengar, menerima rizki, menerima kerjaan, menerima rumah, menerima. Awalnya sudah alhamdulillah, berarti kamu sudah di situ dah alhamdulillah. Walaupun awalnya kamu mencari kerjaan, mencari jodoh, mencari ini, mencari itu, mencari. Itu orang syariat. Orang syariat prinsipnya mencari, mencari, mencari. Orang thariqat menerima, menerima, menerima. Orang ma'rifat memberi, memberi, memberi. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk itu. Tadi yadullahi fawqa aydihim. Dia memberi, memberi, dan memberi. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik pada dirimu.